Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tafuddin di Wahidev Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Redux lebih dalam. Tapi Redux kali ini adalah Redux yang kita akan pakai hook ya. Jadi kalau teman-teman lihat playlist di Wahidev Academy ini sebenarnya udah saya jelaskan tentang Redux, CRUD Redux ada. Silahkan dicek aja. Tapi itu masih pakai kelas komponen ya. Jadi kalau mau teman-teman yang fokus kelas komponen silahkan belajar yang CRUD Redux ya, yang di playlist CRUD Redux di Wahidev ada. Nah, yang sekarang kita akan belajarnya Redux yang versi yang hooks. Nah, ya sebenarnya agak sama ya, beda dikit ya, caranya aja yang beda. Jadi sekali lagi ini pilihan mau hook mau kelas komponen. Teman-teman itu adalah pilihan, bukan mana yang bagus, bukan mana yang jelek, semuanya sama-sama bagus. Nah, di Redux apa sih Redux ini? Redux adalah state management ya. Jadi kalau secara pengertian Redux adalah state management. Dan Redux ini bukan wajib. Sekali lagi, Redux kalau teman-teman projectnya tidak kompleks atau tidak istilahnya tidak terlalu kompleks atau sederhana ya tidak usah pakai Redux. Dan opsional mau pakai Redux atau mau enggak, oke aja. Nah, nanti selain Redux juga ada React Context dari hooks ya. Jadi state management dari hook juga ada, dan nanti akan juga saya jelaskan yang state management yang khusus hooks yang tanpa Redux. Nah, ini saya jelaskan dulu yang dengan Redux. Nah, apa sih fungsinya state management Redux ini? Nah, ini kita bisa digambarkan kayak gini nih. Ada di bola-bola ini ya, bola-bola kecil ini adalah kalian bayangkan adalah suatu komponen. Ya. Jadi kalau tanpa Redux, misal di halaman home yang paling utama ya, ini yang parentnya, ada sebuah state nih. Nah, dia mau dipakai di komponen yang hijau ini. Caranya gimana? State yang ada di sini mau dipakai juga di komponen yang childnya yang satu, child kedua, child ketiganya. Caranya gimana? Caranya ya dioper ya, dari atas ke bawah lagi, ke bawah lagi. Jadi opernya 1 2 3 kali oper ya. 1 2 3 ya, bener 3 kali oper kan. Nah, padahal yang di child yang ini dan yang child yang ini dia nggak pakai state ini, tapi dia apa ya, dia sebagai perantara doang nih ya, dari state ini ke sini, kemudian ke sini atau ke sini, atau sebaliknya dari state ini ke sini, kemudian ke sini. Itu kalau tanpa Redux. Tapi kalau dengan Redux ada state yang namanya state global yang disimpan di dalam store di sini. Nah, state-nya ini disimpan dalam store. Jadi kalau mau pakai komponen manapun dia langsung ke atas nih, pakai aja tanpa oper-operan. Nah, ini kalau dengan Redux. Saya akan contohkan real kasusnya kalau tanpa Redux ya, gimana susahnya biar teman-teman tahu ya. Ini saya udah bikin aplikasi baru install apa namanya, React.js ya, React.js kosongan ya. Ini udah saya install, akan saya hapus semuanya dulu ya. Oke, udah saya hapus semua. Ini importnya juga nggak kita pakai, hapus saja. Oke ya, jadi ini kosongan. Contoh aja di sini, misal kita ada title ya, aplikasi kontak app, contoh aja ya. Nah, oke. Kemudian kita punya komponen di sini. Saya akan buat folder komponen di sini. Ya. Komponen, misal di sini kita punya file list kontak.js. Contoh aja ya. Terus kita bikin list kontak, kita H2 aja. List kontak. Kemudian kita juga punya card kontak.js, rf
Ya, di sini kita kasih H2. Oh no, ini ke bawahnya nggak usah. Card kontak. Oke, di sini ada card kontak, ada list kontak, di app juga ada aplikasi kontak. Nah, di sini saya mau bikin suatu state nih. Ya. State di sini kita bikin. Nah, state bukan pakai kurung awal ya, pakai kotak kayak array ya. State namanya misal nama aplikasi. Nama aja deh, nama set name. Ya, sama dengan use state. Nah, misal kita kasih nama langsung aja defaultnya Afif. Ya. Kemudian di sini kita import kita cantumkan list kontak. Oke, kemudian kita save, kita cek di sini aplikasi kontak, kemudian list kontak ya. Nah, di list kontak ini kita pakai card kontak. Nah, ada list kontak, ada aplikasi kontak, list kontak, card kontak. Oke ya. Udah paham dari sini. Nah, saya mau oper nih si state-nya ini ke card kontak. Padahal dia ada di app ya. Jadi app ini parent-nya, child-nya list kontak, child-nya lagi card kontak. Nah, gimana caranya? Saya akan menampilkan nama ini ke card kontak. Kalau tanpa redux ya. Kalau tanpa redux kita oper aja di sini nama ya. Kita oper ke list kontak. Kita terima di list kontak di sini nih nama. Ya. Kita oper lagi ke nama, ke card kontak. Nama. Ya, baru kita terima di sini si nama itu. Ya. Kan repot nih. Nah, jadi Afif dia ada di sini. Ya. Dia juga akan saya tampilkan Afif ini di aplikasi kontak ini. Oke, kayak gini ya. Jadi Afif ini mau dikonsum oleh card kontak juga. Tapi dia kalau tanpa redux dia harus lewati list kontak dulu baru ke card kontak. Padahal list kontak dia nggak gunain Afif nih di sini. Nah, itu adalah permasalahan yang dicoba solusinya dengan menggunakan state management. Dengan state management kita nggak perlu oper-oper dari parent-nya, dari aplikasi kontak apps ini ke list kontak, ke card kontak. Nggak perlu nih. Dia si Afif ini, state ini dia akan disimpan di dalam suatu store global yang bisa dikonsum langsung tanpa oper-operan. Jadi card kontak ini langsung dikonsum oleh store-nya aplikasi kontak apps juga akan diambil dari store-nya. Jadi store ini istilahnya, nah kalau gampangnya gini aja, saya udah buatkan diagramnya biar teman-teman paham ya kalau divisualisasikan ya. Kalau saya jelaskan tadi kurang paham nih kayaknya. Nah, nih saya udah buat ini diagramnya atau ya gambarannya kayak gini. Kalau tanpa redux tadi ada state data nama di kontak app ya. Ya. Tadi ya. Ini ada state data nama, dia dioper ke list kontak, dia oper lagi ke card kontak. Padahal list kontak ini dia nggak gunain, tapi dia kena getahnya, istilahnya kena kerjaannya, harus ngoper dari kontak app ke card kontak. Tapi kalau dengan redux, state data nama ini disimpan di state global ya, bukan disimpan di kontak app. Ini sebenarnya kontak app bukan homepage ya. Ya, bukan. Kalau ini state-nya disimpan di kontak app. Tapi ini disimpan di state global ya. Kalau si kontak app ini mau akses, ya ambil aja dari state global. Card kontak juga kalau mau akses langsung aja ambil dari state global tanpa merepotkan list kontak di sini. Jadi itu adalah konsep atau contoh sederhananya ya. Nah, ini kalau gambarannya nanti kayak gini nih. Nah, ketika UI ini dia ngeklik deposit, ini lebih ekspornya lagi ya. Ini gambaran secara
logikanya kenapa kita perlu Redux ya. Nah, ini flow-nya ya. Flow-nya kurang lebih seperti ini ya. Ya agak ribet sih, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa akan gampang sekali. Ini dari UI, dia ngeklik deposit, kemudian ada event header ya, dispatch ya. Kemudian dia action ke middleware, ini nanti kita pakai Redux. Kemudian dia ngeget ke API dapat respon, kemudian disimpan di store ini baru dijadikan state, kemudian kembali lagi ke UI. Kayak gini adalah flow-nya. Agak mumet, tapi nanti insya Allah paham ya. Jadi nanti ini sementara buat pengenalan dulu istilah-istilahnya ya. Ada istilah namanya dispatch. Apa itu dispatch? Ada istilah namanya store, ada istilah namanya reducer, ada istilah namanya state. Dari dispatch ke middleware ini ada istilah namanya action. Istilah-istilah tersebut kalian resapi aja, nanti saya jelaskan ketika sudah ada contohnya ya. Kalau gak ada contohnya akan bingung ya. Kemudian langsung ke instalasi ya. Instalasinya kita perlu 4 ya. Yang pertama Axios. Jadi Axios ini gak ada hubungannya sama Redux ya. Ini cuma buat kita get API ya. Kita pakai Axios. Kemudian kita nanti install Redux, React Redux, dan Reductang. Ya, pertama ini Axios. Kemudian kita akan install Redux. Kemudian install satu lagi React Redux. Dan terakhir Reductang. Ya, ini Redux. Kalau Redux doang ini sebenarnya Redux secara umum ya. Dia bisa dipakai nggak cuma di React.js, bisa dipakai di Vue atau dimanapun ya. Kemudian kita juga perlu install React Redux ya. Jadi Redux yang khusus untuk di React. Dan kita juga pakai nanti Reductang. Reductang ini sebagai apa nih? Sebagai middleware. Middleware ya. Kalau di diagram ini dia yang ungu ini nih. Ya. Nah, ini buat apa? Dia fungsinya untuk apa ya? Kita nge-get API kan secara asinkronus. Nah, jadi kita perlu namanya Reductang biar bisa berjalan secara asinkronus. Nah, ini action atau tangnya ini tadi ya. Kayak gitu ya. Oke. Nggak apa-apa kalau teman-teman belum paham, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita kenalkan dulu istilah-istilahnya. Nanti lambat laun kalau udah ada contoh insya Allah paham. Oke, kita install dulu keempatnya. Oke ya. Pertama npm install Axios. Oke, kita tunggu sampai selesai. Udah install Axios, kemudian kita npm install Redux ya. Kita tunggu sampai selesai. Kalau udah kita npm install React Redux. Kita tunggu sampai selesai. Oke, udah. Dan terakhir npm install apa? Reductang ya, Reductang. Enter. Reductang udah berarti udah semuanya. Kita lihat di package.json ya. Kita sudah punya Axios, sudah punya React Redux, udah punya Redux, udah punya Reductang juga udah punya. Untuk versinya terserah ya, tergantung teman-teman kalau installnya kapan ya. Kalau udah semua kita lari ke index. Ya, kita akan lari ke index di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan import yang namanya dari Redux-nya dulu. Ya. Kita import apa aja? Yang pertama kita import create store. Yang kedua kita import compose. Yang ketiga kita import apply middleware. Ya, untuk istilah-istilahnya nanti saya jelaskan ya. Kemudian kita import dari React Redux, yaitu apa yang kita import? Provider.
Nah, selanjutnya kita import reductans. Kita import di sini namanya tang. Udah, ini dulu ya. Ini jangan dipakai dulu ya, masih 3D-nya masih belum kita pakai. Saya lupa, saya harus bikin foldernya dulu. Pertama folder action. Oh, kurang S. Action. Kita kosongin aja dulu. Selanjutnya kita bikin folder reducer. Nah, di reducer ini kita bikin index.js di sini. Nah, yang pertama kita akan import dari Redux yang namanya combine reducer. Oke, udah. Lagi-lagi kita diemin aja. Oh iya, sebelumnya saya tadi udah ada spoiler dikit ya. Kita mau bikin studi kasus apa di Redux ini. Biar langsung ke implementasi, kita akan bikin aplikasi kontak apps ya. Jadi nanti dia cuma nyimpen nama dan nomor HP gitu doang ya. Itu sedikit spoiler aja. Nah, maka dari itu di reducer ini kita perlu namanya bikin folder kontak. Kontak ini buat apa? Buat menyimpan store atau state yang mengenai kontak. Nah, ini ya, reducer ini kan di sini. Ya. Reducer ini bisa lebih dari satu kalau aplikasi kita kompleks. Misal data ya, kontak apps, data profile, data transaksi dan lain-lain ya. Jadi dia reducernya ada banyak, bisa lebih dari satu reducer ya. Maka di sini nanti saya akan bikin folder kontak. Ini kan baru kontak. Nah, reducer yang banyak ini dia mau dibungkus jadi satu, maka kita perlu combine reducer tadi ini di indeksnya ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau reducer lagi, bikin folder lagi aja ya. Oke, di sini kita bikin indeks. Sementara karena ini aplikasinya sederhana, jadi ya sementara kontak dulu aja satu doang. Di sini yang pertama yang harus kita bikin adalah const initial state. Nah, state-nya akan disimpan di sini nih nanti. Sementara kosong aja ya dulu kayak gini ya. Jadi state-nya udah nggak taruh di komponen, taruhnya di terpisah yang namanya reducer ini. Ya, di sini kita kasih const kontak sama dengan state sama dengan initial state, action. Nah, ini nanti dapat dari action nih. Jadi nanti ini instalasi dulu. Untuk pemahamannya, kalau belum paham nggak apa-apa, nanti pemahamannya di langsung penggunaannya aja. Sementara ya cuma instalasi dulu aja. Jadi ikuti aja codingan ini ya. Switch case action tipe ya, kayak gini dulu. Kemudian di sini defaultnya langsung aja karena kita belum ada switch case, masih kosongan state. Oke, udah. Di sini export default kontak. Nah, ini standar penulisan untuk reducer. Nanti reducernya penulisannya kayak gini. Nanti yang lain juga kayak gini sama ya. Tinggal diganti ini kontak. Kalau mau transaksi produk tinggal ganti aja. Udah, ini udah kita bikin reducernya. Kita taruh di indeksnya ya, untuk nanti kita combine jadi satu. Pertama kita import dulu si reducer kontak ini. Kita namakan kontak reducer. Oke. Kemudian kita kasih export default combine reducer si kontak reducer. Dah kayak gini doang. Kita save. Dah, kalau udah kita balik ke index.js. Ya, kalian balik ke index.js, baru kalian daftarin nih si si store-nya itu atau reducernya. Jadi reducer ini dia akan dibungkus yang namanya yang kuning ini, yaitu store ya. Nah, ini nanti kita akan buat store-nya di sini nih. Ya, jadi const store sama dengan
create store, kita akan buat store di sini. Reducer. Nah, reducernya kita import nanti dari folder reducer tadi. Import reducer ini ya, kita namain di sini reducer aja. Boleh pakai S deh, reducers. Oke, kemudian kita compose. Kemudian di sini kita kasih apply middleware. Apply middleware. Kemudian kita kasih redact tang. Nah, ini sebagai middleware-nya. Oke, kita save. Setelah itu app ini kita akan bungkus dengan provider ini di sini. Nah, provider app-nya kita bungkus di dalamnya. Tenang aja, ini satu kali doang settingnya, dan kalau teman-teman mau project lain ya sama aja settingannya kayak gini, tinggal kopas-kopas aja. Store. Dah kayak gini dong ya. Kemudian kita coba jalankan npm start. Semoga nggak ada error ya. Oke, nah di sini sudah kita jalankan, nggak ada error. Oke, bagi yang bingung saya simpulkan sedikit nih ya. Jadi tadi kita ngapain aja nih? Nah, kita bikin action, folder action, tapi masih kosong, dan kita udah bikin reducers. Nah, kalau kita lihat di flow redact ini, kita berarti udah bikin ini, si store ini yang kuning, reducer udah bikin. Nah, ini action yang ini, yang jalan ini kita udah bikin foldernya, ya. Kemudian reducernya juga udah bikin. Jadi yang pertama tadi ya, kita bikin suatu komponen app ini dibungkus dengan provider yang kita import dari React Redact. Provider ini dia punya parameter store. Nah, ini kita udah bikin store-nya. Store-nya ini kita pakai create store dari Redact. Nah, isinya si reducer dengan apply middleware redact tang. Ya. Nah, redact tang ini reducer ini kita udah buat nih di folder reducer baru satu. Nah, ini bisa banyak, bisa kontak kalau database-nya banyak ya, atau modulnya banyak ya, bisa lebih dari satu, maka kita butuh combine reducer. Nah, di sini kita bikin kosongan dulu nih. Nanti ada switch case di sini, ada action ini nanti kita terima dari action ini di sini. Oke, itu penjelasan singkatnya. Ya, ini adalah instalasinya ya. Kalau teman-teman belum paham, nggak apa-apa, saya maklumi karena ini belum ada aksinya. Aksinya nanti di video selanjutnya baru kalian akan paham tentang alurnya ini. Agak ribet pertamanya, nggak apa-apa, kalian nikmati aja, kalian konsum aja sedikit demi sedikit. Insya Allah bakal manfaat karena Redact ini sangat banyak digunakan di perusahaan-perusahaan ya. Jadi mau nggak mau teman-teman harus kuasai itu Redux ya. Oke, itu saja. Semoga teman-teman bisa. Yang penting kalian bisa ikuti instalasi dan nggak error sampai sini ya. Instalasinya tadi ngerubah sedikit di index, kemudian kita bikin reducer. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti teman-teman baru akan paham di video selanjutnya tentang implementasinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.